Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari kelas TI 6B. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi sistem multimedia pada game, yaitu game Snake In. Anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, Mita Nadila, ada Putri Nurwahyuni, ada Sandi Zainal Mustafa, ada Silvi Fauzia Azani, dan Zalfa Nurobi Arkan. Yang pertama akan dipaparkan oleh Zalfa Nurobi Arkan. Kepada Zalfa Nurobi Arkan, dipersilakan. Bab 1. Latar belakang. Di zaman sekarang ini, bermain game telah menjadi suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Game Snake ini memang telah ada dan banyak digunakan oleh para penggemar game atau bisa disebut dengan gamer dan sangat populer di beberapa tahun yang lalu. Namun, game ini sering dipandang tidak berkembang karena tampilannya yang begitu saja. Bisa disebut juga monoton. Maka dari itu, dilakukan penelitian untuk mengembangkan game Snake dengan memberikan sesuatu yang menarik. Identifikasi masalah. Bagaimana mengimplementasikan sistem multimedia pada game Snake? Maksud dari penulisan ini adalah untuk mengimplementasikan sistem multimedia pada game Snake. Tujuannya untuk menerapkan sistem multimedia dalam tampilan dan laju game, merubah alur game Snake, merubah kontrol navigasi ular yang hanya bisa bergerak vertikal dan horizontal menjadi bisa bergerak diagonal. Memberi gambaran perubahan kondisi yang harus dihadapi pemain dalam game yang sesuai dengan rules yang telah ditentukan. Batasan masalah. Game yang dibangun berupa simulasi. Aplikasi Game Snake ini merupakan aplikasi permainan yang berbasis website. Aplikasi Game Snake ini dibangun menggunakan Unity 3D. Aset-aset yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini dibuat secara manual dan sebagiannya lagi diunduh dari internet. Terima kasih. Itu bab 2 akan dipaparkan oleh Putri Nurwahyuni. Kepada Putri dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Putri Nurwahyuni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 tentang landasan teori. Yang pertama yaitu definisi sistem. Sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem, bagian, komponen, apapun baik fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Definisi tersebut juga mengartikan bahwa sekumpulan dari elemen-elemen yang saling berhubungan serta melengkapi untuk mencapai suatu tujuan tertentu disebut dengan sistem. Yang kedua yaitu definisi multimedia. Multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output dari data. Media ini dapat berupa audio, suara, musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Kemudian ada objek-objek multimedia. Objek-objek multimedia terdiri dari 6 jenis, yaitu yang pertama teks, kedua grafik, ketiga bunyi, keempat video, kelima animasi. Kemudian di sini ada definisi dari game. Definisi game menurut John Seebeck dan Michael Wade pada tahun 2014 adalah penarik perhatian yang telah terbukti. Game adalah lingkungan pelatihan yang baik bagi dunia nyata dalam organisasi yang menuntut pemecahan masalah secara kolaborasi. Kemudian di sini ada definisi dari Game Snake. Game Snake ini sudah eksis sejak akhir tahun 1970-an melalui arcade, dan seiring perkembangannya telah mengalami beberapa pembaharuan. Konsep gameplaynya juga diadopsi banyak game lain yang memang mengambil setting satu arena berbentuk kotak. Kemudian ini adalah tampilan. Adapun elemen-elemen permainan pada Game Snake yaitu pertama, pemain atau human player.
Pemain atau human player di sini objeknya ular yang akan dikendalikan oleh pemain itu sendiri dan merupakan tokoh utama dalam permainan yang dikendalikan secara langsung oleh pemain. Kedua umpan, yaitu objek umpan nantinya akan diberi beberapa objek secara acak. Batasan pinggir, objek ini ditempatkan untuk mengurangi pembatasan pergerakan pemain. Kemudian ada Unity atau Unity 3D adalah sebuah game engine yang berbasis cross-platform. Unity dapat digunakan untuk membuat sebuah game yang bisa digunakan pada perangkat komputer, ponsel pintar Android, iPhone, PS3, dan bahkan Xbox. Bahasa pemrograman yang dapat diterima oleh Unity adalah JavaScript, CScript atau C#, dan Bootstrap. Unity merupakan suatu aplikasi untuk mengembangkan game multiplatform yang didesain untuk mudah digunakan. Grafis pada Unity dibuat dengan grafis tingkat tinggi untuk OpenGL dan DirectX. Unity mendukung semua format file, terutamanya format umum seperti semua format dari art application. Unity 3D adalah salah satu software yang bagus untuk mengembangkan game 3D. Selain itu, merupakan software atau aplikasi yang interaktif dan juga digunakan untuk membuat animasi 3 dimensi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Putri. Yang selanjutnya ada bab 3 yang akan dipaparkan oleh Silvi Fauzia Adzani. Kepada Silvi dipersilahkan. Saya Silvi Fauzia Adzani akan sedikit menjelaskan tentang bab 3 yaitu analisis dan perancangan sistem. Analisis kebutuhan sistem. Minimum requirement operation system version Windows 7 and Windows 10 CPU x64 architecture with SSA2 instruction set support graphic AP DX10, DX11, DX12 and additional requirement hardware vendor officially supported driver, Apple officially supported driver, dan perangkat lunak yang digunakannya yaitu Unity 2021 dan Visual Studio Code. Kemudian analisis kebutuhan untuk pengguna. Operating system running browser, hardware workstation, and laptop form factor. Additional requirement is version of Chrome, Firefox, or Safari that are WebGL 1.0 or 2.0 capable, HTML5 standards compliant, 64-bit WASM capable. Kemudian rancangan objek pada permainan ini menggunakan beberapa objek. Berikut rancangan objek yang akan digunakan. Ular seperti gambar di samping berwarna hijau dengan kepala dan badan dan mata titik dua hitam. Kemudian makanan ular atau apple seperti gambar di samping. Kemudian rancangan interface, menu utama ada tombol play, option exit, kemudian tampilan menu option ada tombol back, di mana tidak di atasnya ada pilihan resolution, full screen, graphics, volume, kemudian tampilan game over seperti gambar berikut hanya ada tulisan game over your screen dan ada dua tombol play again dan main menu. Play again untuk bermain kembali, main menu untuk kembali ke tampilan utama. Kemudian tampilan pause ada paused, kemudian dua tombol resume game and main menu. Resume game untuk kembali memulai ulang permainan atau kembali melanjutkan permainan, kemudian main menu untuk kembali ke menu utama. Kemudian rancangan bidang tempat pemain bermain seperti gambar di samping kurang lebih akan diterapkan seperti gambar di samping, di mana terdapat tembok-tembok yang akan menjadi batas penghalang sehingga ular tidak bisa melewatinya. Kemudian desain sistem. Ada use case diagram menu utama, use case diagram menu option, dan flowchart gameplay. Use case diagram menu utama seperti gambar di samping, di mana pemain menekan atau mengakses play, option exit, sistem memprosesnya. Kemudian use case diagram menu option, di mana pemain memilih resolusi, full screen, graphic, volume, sistem memprosesnya. Untuk flowchart gameplaynya sendiri dimulai dengan start, kemudian bergerak, memakan apel jika iya, menambah panjang ular, jika tidak akan kembali bergerak. Kemudian apakah menabrak tubuh ular,
Jika tidak kembali bergerak, jika ya maka akan end. Selanjutnya ada activity diagram skenario game snack dan activity diagram pengendalian ular. Activity diagram skenario game snack seperti pada gambar di samping, mulai aplikasi menampilkan menu utama, memilih keluar atau tombol option atau tombol main. Jika main akan diteruskan ke inisiasi permainan, mulai permainan, dan seterusnya. Kemudian activity diagram pengendalian ular, di sini dimana ada pengguna memasukkan perintah, kemudian ular mendengar perintah, melaju, belok kanan, belok kiri, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada activity diagram metode memakan umpan dan stage diagram yang berlaku pada entitas. Dimulai dengan permainan berlangsung, kemudian ular dikendalikan, mendeteksi umpan. Jika mati ular tertabrak badannya sendiri, mati ya, akan memperoleh skor high skornya. Kemudian jika tidak, maka akan terus berulang. Kemudian state diagram yang berlaku pada entitas, siaga, kemudian permainan dimulai, beraksi jika tertabrak, tabrakannya terdeteksi atau menabrak tubuhnya sendiri, maka akan mati. Jika tidak, maka akan terus kembali beraksi, siaga seperti itu. Terima kasih kepada Silvi. Yang selanjutnya ada bab 4 yang akan dipaparkan oleh Sandi Zainal Mustafa. Kepada Sandi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang interface system. Yang pertama itu ada halaman utama. Nah, di dalam halaman menu utama itu terdiri dari fly, option, dan exit. Next, halaman play. Nah, di dalam halaman play itu ketika kita sudah mengklik atau mencet tombol play, sini akan memulai permainannya. Di sini terdiri dari score dan high score. Next, 3 halaman option. Nah, di halaman option ini kita mengatur resolusi, full screen, grafik, volume, dan di sini ada fitur kembali juga ya. Next, nah halaman pause. Nah di sini halaman pause itu merupakan pemberhentian sementara pada game dan akan melakukan tombol resume dan main menu. Next, nah di sini ada halaman game over. Halaman game over ini ialah kita ketika selesai game ataupun kita kalah dalam game. Ini di dalam halaman game over ini terdiri dari skor Anda. Contohnya di sini ada 4 ya. Dan ada button play again dan main menu. Next, di sini ada hasil uji coba. Pengujian whitebox menu permainan. Expect the result ketika permainan dimulai. Terus dites dan permainan pun dimulai. Nah, kesimpulannya dapat dikerjakan dan gamenya bisa dijalankan. Yang kedua, mengakhiri game, expect resultnya. Terus ketika dites, mengakhiri aplikasi juga. Nah, kesimpulannya dapat dikerjakan. Berarti game ini bisa keluar. Terus menampilkan menu utama dan dites juga menampilkan menu utama. Dan kesimpulannya itu game dapat dikerjakan atau pet dikerjakan. Nah, si game juga ini dapat menampilkan halaman menu utama. Next, kedua itu ada pengujian whitebox interaksi pengguna. Nah, di sini kita akan menjalankan game tersebut. Contohnya dari ular melaju ke atas ke arah timur laut. Nah, setelah dijalankan seperti itu, maka di tesnya pun sama, ular melaju ke atas ke arah timur laut. Dan kesimpulannya game ini dapat berjalan. Terus ada yang kedua, ular melaju ke arah kanan, expansion resultnya. Terus pas dites, ular pun melaju ke arah kanan. Nah, kesimpulannya dapat dikerjakan dan game ini dapat berjalan sampai ke akhir permainan. Nah, di sini ada expected result, permainan berakhir. Nah, tes resultnya itu sama, permainan berakhir. Terus kesimpulannya itu dapat dikerjakan
Nah, si game ini berhasil. Berhasil itu dapat berjalan dengan baik. Itu yang terakhir nih ada hasil pengujian. Nah, hasil pengujian dari uji coba program tersebut dari yang dilakukan menyatakan bahwa game Snake In sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut berdasarkan dari hasil pengujian. Setiap kelas uji yang dalam hasilnya menyatakan bahwa seluruh node yang ada pada setiap independent fetch telah dikerjakan. Secara fungsional, aplikasi sudah dapat menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sandi yang telah memaparkan tentang bab 4. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari teori-teori di atas atau pemaparan-pemaparan di atas, yaitu yang pertama, Snake sudah eksis sejak akhir tahun 1970-an melalui arcade, dan seiring perkembangan telah mengalami beberapa kali pembaruan. Konsep gameplaynya pun juga diadopsi banyak game lain yang memang mengambil setting satu arena berbentuk kotak. 2. Elemen game Snake terdiri dari pemain, umpan, dan batas pinggir. 3. Game Snake ini dapat dinyatakan merupakan bagian dari implementasi sistem multimedia karena elemen-elemen yang terdapat dalam multimedia juga ada dalam game Snake ini. Yang terakhir yaitu game Snake ini juga setelah dilakukan pengujian terbukti hasilnya sesuai dengan harapan. Kemudian ada saran yang dapat kami sampaikan juga, yaitu pertama, penambahan variasi musuh dan umpan yang lebih baik lagi. Kedua, penambahan kecerdasan buatan yang lebih banyak dan kompleks lagi. Yang ketiga, penambahan banyak entitas lain seperti adanya penghalang dan lain sebagainya. Keempat, yaitu aplikasi ini masih bisa dikembangkan di platform lain, tidak hanya di salah satu platform Android. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.